Suryane sampun surup dinane mangkin mupet gelis rawa peteng ada kesenamian rebutan pekarian saliang tusana. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret 2022 yang tanpa henti waktu berjalan dengan cepat. Kehidupan diperhadapkan dengan kesibukan dan permasalahan selalu hadir menemani kehidupan manusia. Mari kita sediakan waktu berkumpul dengan keluarga, mengikat hubungan batin kita dengan Tuhan Yesus, supaya kita selalu diberikan kekuatan dan kedamaian dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kebahagiaan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kami jadikan sumber kekuatan kami dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Puji dan Janji tanggal 5 Maret 2022, Mazmur 65 ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Seluruh bumi dari ujung ke ujung kau buat bersorak gembira. Lukas 8 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai Raja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hal yang menarik dalam Kejadian 5 ayat 3 demikian firman Tuhan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Maksudnya gambar Adam. Di Kejadian 5 ayat 1 berbunyi, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di sini dua firman Allah yang baru kita baca. Allah ingin mengingatkan kita setelah manusia jatuh di dalam dosa, kualitas kehidupan manusia tidak sama lagi dengan kualitas kehidupan manusia pada awal penciptaan. Penghayatan dan gambaran tentang Allah, keturunan Adam sudah bergeser hanya sebatas kemampuan berpikir dan penghayatan manusia yang sudah terpisah dengan Allah. Ungkapan pujian syukur Daud dalam Mazmur 65 terekspresi hanya sebatas kemampuan Daud hanya dapat dijangkau sebatas dalam kehidupan dunia yang fana ini. Hanya diukur dengan kehidupan lahiriah, di mana kalau taat
berkat, tidak taat, kutuk. Kemudian dalam kebaktian bangunan bait Allah secara fisik dipercaya sebagai kehadiran Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia seperti kita untuk menyadarkan manusia bahwa hidupnya adalah milik Allah. Dunia ini bukan rumah yang harus dipertahankan. Diingatkan, rumah manusia adalah di surga. Itulah Tuhan Yesus membawa Injil, yaitu kabar baik dari Allah. Tetapi bukan kabar baik bagi manusia. Karena kehadiran Tuhan Yesus di bumi mengganggu kenyamanan manusia yang membangun kerajaan manusia di bumi ini. Dengan waktu yang singkat, Tuhan Yesus memikul tanggung jawab dari Bapanya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah yang telah hilang dari ingatan manusia karena jatuh di dalam dosa. Dengan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, dengan melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus bertujuan untuk mengembalikan kesadaran manusia bahwa ada Allah yang selalu memelihara kehidupan manusia. Ada kerajaan Allah tempat manusia bernaung. Sejak di bumi inilah manusia menghadirkan kerajaan Allah, hidup dalam pemerintahan Allah sehingga terbiasa menjalankan tatanan kehidupan surgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka kita sebagai murid Tuhan Yesus selalu menyampaikan dan mengingatkan Injil Kerajaan Allah kepada generasi kita saat ini. Tidak boleh ada pengikut Kristus yang tidak tahu akan tujuan hidupnya, bahwa di dunia ini kita sebagai musafir yang melakukan perjalanan pulang ke kerajaan Allah. Semoga renungan malam ini menyadarkan kita semua bahwa kita memikul tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk selalu menyampaikan Injil Kerajaan melalui kesaksian hidup kita dan membangun kembali gambar Allah dalam batin kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan kami melupakan rumah kami yang sesungguhnya, yang telah kami tinggalkan karena kami terpisah dengan Allah. Jadikan kami murid yang setia untuk menyampaikan pesan surgawi sepanjang perjalanan hidup kami di bumi. Suatu saat nanti kami boleh menjejakkan kaki kami di rumah Bapa yang telah kami tinggalkan. Amin. Demikian renungan firman malam ini. Tuhan Yesus memberkati.